ada sebuah isu ya di mana Mas Kiwil ini katanya nih tidak menafkahi anak-anaknya. Tapi sepertinya Mas Kiwil ini punya alasannya tersendiri nih. Karena memang mungkin baru pengen ngasih ketika anak-anaknya minta. Begitu. Langsung aja kita lihat ya. Ini dia tayangannya. Kehidupan menelantarkan anak sendiri seperti apa Mas Kiwil? Itu kan kata netizen. Ya. Jadi taunya susahnya aja, kirain seneng ya. Inilah resikonya kalau nggak ajak netizen liburan begitu gitu. Coba kalau netizen gua ajak liburan senang beda gitu. Oh Kiwil begini kok gini aja beda. Kabar miring penelantaran anak belakangan kembali menghantam pelawak nyentrik Kiwil. Total 8 anak dari pernikahan dengan Rohimah dan Megi. Kabarnya masih ada yang mondok hingga kuliah. Dan Kiwil dituding absen di saat anak-anaknya ini sangat membutuhkan dukungan finansial. Kemanakah Kiwil? Ditemui tim Insert, pemeran dan pelawak 51 tahun itu memang membenarkan bahwa dirinya tidak satu pun membiayai anak-anaknya yang tengah menuntut ilmu di pondok maupun di bangku kuliah. Secara jarak, jauh. Tapi untuk transfer, Kiwil juga capek katanya. Lagi pula, ia menyangsikan jika dilakukan, apakah akan benar-benar sampai ke anak atau jangan-jangan malah nyangkut di rekening para mantan istri saja. Ya abang ikut biayain kuliahnya atau gimana? Enggak, kuliah enggak, mondok enggak, gitu. Karena kenapa? Jauh. Ya. Dan saya udah capek membiasakan hidup seperti itu, transfer. Pertanyaannya nyampe nggak ke anak belum tentu. Diatur lagi. Sementara mereka satu udah punya suami, ya ini. Ya. Masa urusan kayak gitu masih dipikirin ke bapaknya. Meski tidak tahu menau dan bahkan tidak ikut membiayai sekolah anak-anaknya, Kiwil tidak melihat hal tersebut sebagai bentuk penelantaran. Harta gonogin yang semuanya diberikan ke kedua mantan istri, Rohimah dan Megi, mungkin sudah cukup menurut Kiwil. Lantas kini anak-anaklah yang harus aktif meminta manakala mereka ada kebutuhan. Pada praktiknya lebih ke jajan yang mungkin jika ditaksir tak lebih dari Rp500.000. Untuk kisaran nafkah sendiri Mas Kiwil per bulannya berapa Kak Rohimah? Nggak ada. Kalau anak butuh ya tinggal minta aja. Dan istri saya yang transfer. Jadi nggak ada. Misalnya, ya minta duit dong buat ini nih. Mah kirim. Jadi gini, kalau mereka nge-WA pun istri saya tahu. Gitu. Jadi tahu, oh anak saya butuh ini, dia tahu. Kiwil kekeh bahwa pola seperti ini jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Karena dirinya dan bahkan Fenty sang istri sekarang bisa langsung tektokan dengan anak, bukan ibunya. Cara ini pun dinilai berhasil menjaga hubungan baik Kiwil dengan anak-anak dan jauh dari pasang surut seperti yang ditudingkan netizen. Ini hari ini mau ketemuan sama anak gitu. Jadi sama anak-anak sebenarnya gak ada masalah. Makanya sih juga heran. Ini masalah apa lagi nih? Curhat dikit, dengar orang langsung blow up gitu. Buat saya sih suatu hal yang wajar lah kalau netizen kan bukan anak-anak saya. Jadi nggak tahu bagaimana saya menafkahi, nggak tahu bagaimana saya ngerawat mereka gitu. Yang perlu ketahui bahwa selama komunikasi bagus dengan anak-anak yang dari Rohimah, ya, dengan anak yang dari Megi yang agak susah ya, karena dari Megi yang susah gitu. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa itulah resiko sebuah perceraian. Ya, absen dari kehidupan 8 anak dari pernikahan dengan Rohimah dan Megi, faktanya bukanlah hal mudah bagi seorang ayah seperti Kiwil. Katanya sih, ia bahkan berlinang air mata darah bila bicara soal kerinduan dengan anak dan diam-diam bernazar dan berusaha membuat setiap anaknya bahagia sebelum ia menutup mata. Ketika bicara soal kerinduan sama anak, bukan lagi air mata, tapi air darah yang keluar dari mata saya gitu. Setiap malam juga saya sama istri saya bilang, jangan pernah lihat. Malam dia taunya kalau ini ada 2 rakaat saya kerjakan udah buat anak. Ya Allah, berikan kesempatan saya ya, untuk bisa membahagiakan anak-anak saya ya sebelum saya wafat, itu aja. Lantaran itulah hati kecil Kiwil sebenarnya meronta-ronta manakala ia seolah-olah dianggap mengabaikan anak-anaknya. Tak mau mendengar lagi pemberitaan miring seperti ini, Kiwil menantang para mantan istri untuk menyerahkan semua anak-anak kepada dirinya. Kuncinya cuma satu sih ya, kalau misalnya ada kalimat Kiwil nggak nafkain anak-anaknya gitu ya, simpel jawabannya, pulangin anak-anaknya ke bapaknya, udah selesai.
Ya, nanti akan kita lihat siapa yang benar-benar yang bisa nafkahin. Saya kalau nafkahin anak nggak perlu ngomong gitu loh, nggak perlu komplain gitu, karena saya punya tanggung jawab sendiri gitu loh. Kalau udah nggak sanggup nafkahin anak ya sudah kasih ke bapaknya, kan komitmennya seperti itu. Berani lo ninggalin Kiwil, ya udah resikonya seperti itu. Karena kan gue juga ninggalin banyak ya, titipan kepada istri-istri semua. Di balik kandasnya bahtera rumah tangga, hak-hak anak memang kerap kali terabaikan. Namun entah kenapa, menikah lagi seolah menjadi tren tersendiri yang melekat pada Kiwil. Ia bahkan sempat membuat warganet geram karena menyamakan ganti pasangan seperti ganti mobil baru. Kan nikah lagi dan beli mobil baru, itu tanggapannya gimana? Sebenarnya hidup itu simpel ya. Orang kalau misalnya kayak nikah kayak gitu, ya sama gue bilang kayak mobil gitu. Saya bilang, lo kok marah? Ayo pakai logika gitu. Kenapa saya bilang? Gak usah marah. Ya kita punya mobil baru. Bagaimana caranya supaya mobil baru ini tahan lama, kuat dan kita cintai? Satu, dirawat, dijaga. Permasalahannya ini mobil udah ngerongrong, ganti oli, ganti ban, ini. Kesimpulannya apa? Ya ganti mobil baru daripada ngerongrong, itu aja. Jadi jangan tersinggung merasa kok perempuan disamain sama mobil sih gitu loh. Masih untung gue disamain sama mobil. Coba gue samain sama sepeda kan nggak mungkin. Dalam kasus Kiwil, faktanya jangankan kasih sayang, nafkah untuk hidup anak-anak masih menjadi perdebatan. Apakah harta gonogini yang diberikan ke mantan istri adalah bentuk pemberian nafkah ke anak? Beberapa waktu lalu, Maggie Wulandari kabarnya geram dengan Kiwil yang meminta mantan istri menjual aset untuk kebutuhan anak. Ya biasa sih pria ya, kalau misalnya cinta sama mobilnya, apapun kondisinya itu dirawat, masuk bengkel, diberikan semaunya gitu ya, bukan diganti sama yang lain, tuh bikin emosi gitu pagi-pagi ya. Uni, sebagai montir, kamu tahu banget tentang mobil-mobil. Tapi aku tuh tidak setuju loh membandingkan ya wanita yang begitu mulia dengan sebuah barang gitu kan. Ya mobil itu kan barang ya, itu kan enggak. Betul. Harus dimuliakan, kemudian juga dianggap sebagai bagian dari ibadah seperti Mas Kiwil juga bilang. Mungkin bisa lah selesaikan masalah ini dengan bicara 6 mata. Biasanya sih 4 mata ya, ini agak repot. Banyak matanya soalnya. banyak.